Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, peserta didik yang saya banggakan dan yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang zakat. Pengertian zakat. Zakat menurut bahasa atau lughat artinya tumbuh, suci, dan berkah. Sementara zakat menurut istilah artinya zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu. Tidak semua harta dizakati. Menurut sifat-sifatnya, jadi ada ketentuan tertentu untuk mengeluarkan zakat dan ukuran tertentu juga. Diberikan kepada siapa? Kepada golongan tertentu. Ini pengertian zakat. Kemudian yang kedua, hukum zakat. Zakat itu hukumnya apa? Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ini menunjukkan apa? Zakat hukumnya wajib. Sebelum melanjutkan materi berikutnya, kita ketahui zakat itu ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Untuk zakat fitrah itu berarti zakat yang dikeluarkan setelah kaum muslimin muslimat menyelesaikan ibadah puasa dalam bulan Ramadan, diakhiri dengan mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang kedua ada zakat mal atau zakat harta. Nanti kita akan melajari harta apa saja yang wajib dizakati, berapa jumlah harta yang sudah wajib dizakati. Nanti kita akan belajar. Kemudian di sini ada syarat dan rukun zakat. Syarat dalam ibadah zakat yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek zakat atau muzaki. Muzaki itu orang yang mengeluarkan zakat. Jadi orang yang mengeluarkan zakat itu dinamakan dengan muzaki. Dan objek zakat atau harta yang dizakati. Ini menjelaskan tentang syarat dan rukun zakat kaitannya dengan orang yang berzakat dan barangnya yang dizakati. Yang pertama, syarat zakat yang berhubungan dengan muzaki atau pelaku zakat. Yang pertama adalah Islam, merdeka, baligh, dan berakal. Jadi ada 4 ini syarat seorang muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Kalau seseorang Islam, kemudian merdeka, baligh, dan berakal, maka dia memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat. Kemudian yang kedua ada syarat yang berhubungan dengan jenis harta sebagai objek zakat. Yang pertama, harta itu harus milik penuh. Artinya bahwa kekayaan itu harus berada dalam kontrol dan dalam kekuasaan yang memiliki, tidak bersangkutan di dalam haknya orang lain. Yang kedua, berkembang. Harta itu harus berkembang. Kemudian yang ketiga, harta itu harus mencapai nisab. Nisab itu apa? Nisab adalah jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya. Contohnya misalnya di sini disampaikan ternak unta adalah 5 ekor dengan kadar zakat seekor kambing. Dengan demikian, apabila jumlah unta kurang dari 5 ekor, maka seseorang yang memiliki unta itu belum wajib zakat, belum wajib dikeluarkan zakatnya. Nanti untuk nisab bisa kita lihat dalam tabel nisab ini. Ini ada tabel tentang nisab zakat. Seperti halnya beras, nisabnya sekian, gabah nisabnya sekian, padi gagang, ada gandum, harta dagangan, emas, tambang emas, dan rikas. Ini semua termasuk zakat mal. Kemudian ada juga perak,
Kemudian harta dagangan. Nah, harta dagangan ini banyak di antara kita, orang tua kita, saudara kita mungkin yang mempunyai usaha dagang. Kalau dia sudah mencapai nisab, dalam 1 tahun kita hitung harta dagangan itu kalau sudah mencapai sama dengan nisabnya perak, maka harta dagangan itu harus dikeluarkan. Berapa zakatnya? 2,5%. Itu dihitung, dikeluarkan dengan perak dan dihitung setelah 1 tahun. Ya, tidak harus dengan perak, tapi nisabnya dengan nisab perak. Kemudian di sini ada harta tambang perak, ada rikas perak. Rikas itu kerang temuan. Kemudian kacang hijau. Kemudian di sini ada nisabnya untuk hewan ternak, yaitu yang pertama unta. 5-9 ekor unta, maka dia wajib 1 ekor domba betina genap umur 1 tahun. 10-14 2 ekor, 15-19 3 ekor dan seterusnya. Kemudian di sini ada sapi. Memiliki sapi 30-39, tapi 1 ekor sapi jantan umur 1 tahun masuk 2 tahun, ini zakatnya, dan seterusnya. Kemudian untuk kambing, kalau seseorang sudah memiliki 40 kambing, maka dia sudah wajib zakat. Tapi kalau baru memiliki 39 kambing misalnya, berarti dia belum wajib zakat dalam 1 tahun itu. Kemudian kita kembali ke tadi syarat yang berhubungan dengan objek zakat. Kita baru sampai nisab. Yang poin D, barang yang dizakati itu lebih dari kebutuhan pokok, artinya sudah melebihi kebutuhan pokok dalam dirinya dan keluarganya. Kemudian barang itu yang kelima harus bebas dari hutang. Kemudian yang ke-6 berlaku 1 tahun atau haul, artinya zakat itu dikeluarkan 1 tahun sekali, bukan per bulan. Kemudian hikmah dan keutamaan zakat. Banyak sekali hikmah dan keutamaan ibadah zakat yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada hambanya dan kaum muslimin. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 103, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ambillah sebagian dari harta mereka menjadi sedekah atau zakat. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Jadi penjelasannya di atas bahwa tujuan zakat adalah untuk membersihkan mereka atau pemilik zakat dari penyakit kikir dan serakah, sifat-sifat tercela, serta kejam terhadap fakir miskin, orang-orang yang tidak memiliki harta, dan sifat-sifat hina lainnya. Kemudian harta itu zakat yang dikeluarkan nanti diberikan kepada siapa? Nanti ada istilahnya mustahik zakat. Mustahik zakat itu 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau hasil usaha untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan tanggungannya. Kemudian miskin, orang yang mempunyai harta dan hasil usaha tetapi masih tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Ada fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, seperti berperang, berdakwah, dan menerapkan hukum Islam. Kemudian mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat berikutnya adalah mu'alaf. Siapa mu'alaf? Kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya karena baru masuk Islam. Mu'alaf orang yang baru masuk Islam. Kemudian ada ghorim, yaitu orang yang memiliki hutang, menanggung hutang dan tidak sanggup membayarnya. Kemudian ada ibnu sabil, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan, atau musafir dan para pelajar perantau. Kemudian mustahik zakat berikutnya adalah amil zakat, yaitu panitia penerima dan pengelola dana zakat. Kemudian yang terakhir adalah rikob atau hamba sahaya atau budak. Nah, mungkin sekarang sudah tidak ada lagi.